penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Rezki Fajar Sumirat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Bina Bangsa Getsempena. Nomor UKG 203400342630, NIM 22109348. Saya mengajar di SMAS Plus Permata Insani Islamic School, Tangerang, Banten. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 MIPA, materi aplikasi barisan dan deret, submateri pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas menggunakan model pembelajaran project based learning dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Mohon arahan dari Bapak Ibu semua untuk melakukan perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya semangat ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda, untuk absensi hari ini silakan Ananda scan terlebih dahulu di layar sebelum kita absen secara manual. Untuk buku catatan, tablet, dan juga alat tulis lainnya silakan disiapkan juga di atas meja masing-masing. Oke, Aisyah, Alfat, Haikal, Yusri, Nurul Azunisa, Nur Sima, Nur Hidayah, Putri, Nur Safwana, Syahira, Syafika, Syarul, Rizka, Rosliana. Ada yang belum dipanggil? Ya sudah semua ya. Udah sarapan ya? Masih semangat? Masih. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, di mana sebelumnya sudah kita bahas yaitu tentang pola bilangan, barisan, dan juga deret. Masih ingat? Masih ingat ya? Karena 3 materi tersebut menjadi bekal pembelajaran kita untuk hari ini. Apa sih manfaat pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran sebelumnya sudah Mister bahas juga beberapa manfaat, diantaranya kalau sebagai pengusaha kita dapat memprediksi skala keuntungan dan skala kerugian. Sebagai peneliti astronomi itu bisa menentukan bulan kabisat atau kemarin kita sudah ada gerhana seperti itu ya, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran berbasis proyek diharapkan peserta didik mampu yang pertama menerapkan konsep barisan aritmatika dan geometri pada masalah kontekstual. Ada apa aja? Ada pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Kemudian
menelaah konsep barisan aritmatika dan geometri pada masalah kontekstual. Ada sama ya 4 komponen tersebut dan memecahkan masalah kontekstualnya. Indikatornya yang pertama menerapkan konsep barisan aritmatika dan geometri pada masalah kontekstual. Kemudian menelaah konsep barisan aritmatika dan geometri pada masalah kontekstual dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk dan anuitas. Kurang lebih ada 4 hal yang harus kita kuasai. Bisa dipahami ya? Oke. Berikutnya untuk memberikan semangat lebih untuk kita seperti biasa ada sedikit permainan ya. Kalau misalnya katakan merah, kuning dan hijau beda-beda aturannya. Sudah siap? Siap. Oke, merah, kuning, merah, hijau. Oke, luar biasa ya, kompak semua. Sebelumnya simak dulu video berikut ini. Yang memasuki tubuh, mereka mulai menginfeksi sel dan menyebabkan kerusakan. Sistem kekebalan tubuh akan melawan infeksi, sedangkan sistem kekebalan yang lemah akan kurang berhasil melawan infeksi tersebut. Langkah pertama dalam mencegah penyebaran penyakit adalah memahami cara masuk. Sudah selesai videonya. Kira-kira sudah disimak tadi videonya ya. Pertanyaannya, apa saja sih peristiwa pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas yang ada di sekitar kita? Sudah disimak kan tadi videonya? Kira-kira ada kaitannya nggak dengan pelajaran kita hari ini? Ada kan? Nah, nanti kita akan bahas melalui LKPD. Kemudian, bagaimana cara memecahkan masalah peristiwa pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas dalam kehidupan sehari-hari? Masalah inilah yang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Kira-kira pembelajaran kita hari ini ngapain aja sih? Yang pertama, Ananda akan Mister bentuk ke dalam kelompok harapannya. Siapapun nanti yang Ananda temui di kelompok tersebut dapat berkolaborasi dengan baik. Yang kedua, berdiskusi kelompok sesuai materi yang akan dijadikan proyek nanti perbantuan LKPD. Yang ketiga, mendesain proyek yang akan dibuat hari ini ya, harus bisa sampai desain. Kemudian menyusun jadwal perencanaan proyeknya sesuai hasil kerja kelompok masing-masing. Terakhir ada refleksi dan evaluasi di akhir. Siap ya? Siap. Oke, begini aturannya. 1, 2, 3, 4 jadi nomor 1 ya. 1, 2, 3, 4 nomor 2. Berarti yang sebelah sana 1, 2, 3, 4 nomor 3 dan terakhir ada 4. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah membentuk kelompok masing-masing? Sudah. Jadi kelompoknya Nanda yang pertama, kelompok 1 mana? Nah, kalian itu adalah kelompok pertumbuhan. Kelompok 2 mana? Oke, kalian adalah kelompok peluruhan. Kelompok 3 mana? Kalian ada kelompok bunga. Dan kelompok 4 mana? Kalian adalah kelompok anuitas. Sudah siap ya? Oke, Mister akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya sesuai kelompok masing-masing. Silakan seperti biasa dituliskan identitas pada LKPD-nya. Oke, kalian sudah menerima LKPD-nya? Sudah. Oke, perhatikan ya. Tuliskan nama anggota kelompok pada bagian yang sudah tersedia. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu pertanyaan atau perintah pada LKPD. Mintalah bimbingan guru dalam mengisi LKPD dan kerjakan LKPD dengan baik dan benar. Ini ya. Jadi, Ananda, dalam proyek ini
kalian nanti berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing untuk menentukan beberapa hal. Oke, yang pertama, kalian harus mampu menentukan desain rencana proyek, kemudian jadwal dan media. Jadi begini, perhatikan dulu sambil diisi, sambil diperhatikan. Kita punya berapa masalah hari ini? 4 ya. Ada pertumbuhan, ada peluruhan, ada bunga majemuk, dan ada anuitas. Nah, melalui pembelajaran berbasis project atau project based learning, perhatikan, Anda harus mampu menguasai masing-masing kelompok ini sesuai submateri tersebut. Jadi, kita nanti di pertemuan yang akan datang akan dijelaskan tentang materi pertumbuhan oleh kelompoknya pertumbuhan, akan dijelaskan materi peluruhan oleh kelompoknya peluruhan, begitu seterusnya sampai anuitas. Artinya Anda perlu mencari berbagai referensi, ya. Nggak harus sekarang karena Mister beri waktu sampai nanti kita pertemuan berikutnya Anda bisa selesaikan proyek ini. Yang pertama, silakan menggunakan berbantuan Google Assistant ataupun pencarian Google. Bisa Anda pertama temukan desain rencana proyek. Yang pertama dalam bentuk PPT atau boleh menggunakan media apa? Lebih suka mana? Ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Media ini harus disertakan dengan 1 makalah. 2 tagihan ke Ananda semua. Yang pertama harus ada PPT untuk ditampilkan nanti di pertemuan yang akan datang. Oke. Yang kedua, Ananda harus membuat makalah. Struktur pembuatan makalah seperti yang sudah Mister sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Itu ya. Tagihannya ada 2, namun tentunya Ananda masih dalam panduan Mister. Nah, sekarang silakan kita berkolaborasi, bekerja sama membuat desain rencana proyeknya. Mau pilih media apa dan komponen apa nanti yang mau dituliskan di dalam PPT-nya. Tentunya harus ada apa biasanya? Ada definisi tentang submateri yang kalian kerjakan. Habis definisi ada apa lagi? Ada contoh soal. Habis itu karena sesuai tujuan pembelajaran kita harus mencari masalah konteks yang dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga harus mampu memecahkan masalah tersebut. Nanti kita akan simak dari semua kelompok yang dibahas soal apa, penyelesaiannya seperti apa melalui tayangan PPT masing-masing. Sekarang kita fokus pada LKPD-nya. Oke, silakan dilihat. Yang pertama, desain rencana proyek. Silakan. Mau pilih apa? Komunikasikan, diskusikan dengan kelompoknya. Silakan. Dari sekarang sudah mulai searching. Bantuan bahan ajar juga boleh digunakan untuk definisi, contoh, dan masalah. Silakan. Kira-kira mau pilih aplikasi apa? Desain PPT-nya yang bagus boleh cari dari sekarang template-nya. Kalau coba segera tentukan. Sekarang kita bahas jadwal. Untuk membuat desain dan juga isi dari PPT dan juga membuat makalah,
Kira-kira tentukan kalian mau berkelompok di luar pembelajaran ini hari apa? Untuk membuat PPT, untuk membuat makalah, untuk pendahuluan, untuk isi, untuk contoh soal, silakan tentukan sendiri dan juga penanggung jawab kelompoknya. Oke, harapan Mister Anda dalam membuat PPT itu bisa ada animasi, ya, video, pokoknya gunakan media atau IT sebaik mungkin. Berikutnya, ini yang terpenting ya, perhatikan. Kalau sudah, silakan Anda tuliskan pada kolom media itu apa saja alat dan bahan yang akan digunakan. Kira-kira alat bantu apa yang akan Anda gunakan? Sudah pasti apa? Masing-masing silakan. Oke, untuk rancangan, gambaran rancangannya, alur kerjanya, sama tadi penanggung jawab masing-masingnya ditulis ya. Dan juga penggunaan alatnya. Kira-kira alat apa digunakan untuk apa? Tulis di sana. Yang mana ya? Ini sih tempelnya Pancasila kayaknya bagus. Coba cari yang masa kita ganti yuk. Pagi hari ini kita tentunya berada di pertemuan kedua mempelajari tentang aplikasi barisan dan deret dengan model project ya. Sudah dibuat proyeknya? Sudah. Flashback lagi di pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah memecah ke dalam 4 masalah, yaitu yang pertama ada pertumbuhan, yang kedua ada Pertumbuhan, yang ketiga ada dan terakhir ada proyeknya, yang mana Ananda Mister tugaskan. Pertama, kemarin kita sudah merancang desain proyek. Kedua, Ananda sudah menentukan jadwal pengerjaan proyek, alat dan bahan. Apalagi pembagian tugas, kemudian media presentasi yang dipilih. Ya, untuk makalah alhamdulillah sudah Mister terima semua. Makalahnya sudah Mister rekap. Tinggal Ananda bagaimana kemampuan Ananda pada pagi hari ini menyajikan presentasi dari setiap kelompok dan mempresentasikannya ke kita semua. Pengalaman Ananda dalam mengerjakan proyek, apakah Ananda dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan puluhan bunga hidup dan komunitas? Oke, berikutnya alur pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Ananda simak dulu. Yang pertama, kita tetap akan melanjutkan diskusi kelompok dulu ya, persiapan sebelum tampil di depan kelas. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk presentasi. Ya, alhamdulillah sudah kita siapkan semua, baik itu dari sisi layar, proyektor, dan juga LCD. Kemudian yang ketiga, strategi untuk presentasinya. Nah, silakan nanti Anda diskusikan strateginya seperti apa. Kemudian menuliskan hasil diskusi pada LKPD. Nanti tetap Mister akan bagikan LKPD ya, menuliskan hasil diskusi untuk strategi. Kemudian, nah ini yang paling utama, yaitu apa? Mempresentasikan proyeknya. Kemudian ada refleksi dan latihan soal. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut? Cukup? Oke. Berikutnya, diskusi kelompok. Nah, peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian peserta didik melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan di kelompok masing-masing. Siap ya? Oke. Pertama, Mister bagikan dulu LKPD-nya. Isinya silakan dimulai untuk pengisian LKPD-nya sebelum maju ke depan. Nama anggota kelompok ditulis.
Berikutnya kita masuk ke contoh masalah kontekstual. Yang di tayang PPT ada berapa? 2. Oke. Tampilkan semua ya, jelaskan semua. Baik, sudah semua. Hari ini Anda harus menyajikan hasil proyek kelompoknya masing-masing di depan kelas. Oke. Berarti otomatis siapa dulu? Oh, dari awal dulu, yaitu kelompok pertumbuhan. Kelompok pertumbuhan sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Ayo presentasikan hasil proyek kalian. Silakan maju ke depan. Oke, semuanya kita simak ya. Mister pun sama menyimak apa yang dijelaskan oleh kelompok pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Alfan, sebelah sana yang sebelah saya ada Izhar, dan saya sendiri Putri Natasha. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok pertumbuhan. Oke, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Ini adalah rumus dari pertumbuhan, yaitu Pn sama dengan 1 sama dengan MB dikali P0. Dengan Pn nilai besaran setelah N periode, dan P0 adalah nilai besaran di awal periode, dan N adalah banyak periode pertumbuhan, dan B adalah tingkat pertumbuhan. Diakhiri silakan salam. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Rosiana, ini Asmisa dan Aisyah. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Nah, di sini ada rumus peluruhan, peluruhan linear, dan peluruhan eksponensial. Nah, peluruhan linear itu ada rumusnya Pn sama dengan PO dalam kurung 1 min NB pangkat N. Jadi radioaktif tersebut setelah 3 hari itu ada 58,05 gram. Ya, yang lain jelas? Oke, ada lagi kelompok keluluhan. Slide terakhirnya silakan dipresentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Beri tepuk tangan untuk kelompok keluluhan. Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, sepertinya kelompok 3 sudah tidak sabar. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok bunga majemuk. Yang lain perhatikan. Silakan dimulai kelompok bunga majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama pengertian bunga majmuk. Apa itu bunga majmuk? Teman-teman ada yang tahu tidak? Tidak. Bunga majmuk adalah bunga yang diberikan di mana bunga tersebut berdasarkan modal awal serta akumulasi dari bunga pada periode sebelumnya. Jadi di sini ada rumusnya, ada Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 tambah N dipangkat N. Keterangan dari Mn tabungan setelah N periode, M0-nya modal awal, B-nya dalam presentasi sebulan, N-nya bulan. Jadi setelah perbincangan kita yang telah panjang, ada pertanyaan? Ya, silakan kelompoknya Alfa. Nah, itu kan disebutkan N-nya itu sama dengan bulan. Itu soal
bagus ya, pertanyaannya dikoreksi nanti diperbaiki untuk kelompok bunga majemuk. Ada lagi yang lain? Aman ya? Oke. Silahkan ditutup kalau sudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sampai kelompok 3 masih semangat? Kita cek dulu semangatnya ya. Merah, kuning, merah, hijau. Oke, bersemangat ya, fokus lagi. Oke, kalau begitu untuk melanjutkan silakan maju ke depan kelompok anuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu anuitas? Anuitas, pengertian bunga anuitas adalah sebuah rangkaian pembayaran ataupun penerimaan dengan jumlah yang sama serta dibayarkan ataupun harus diterima pada setiap akhir. Slide sudah bagus ya. Nah, di sini untuk menampilkan jenis-jenis, Anda boleh poin-poinnya saja yang ditampilkan di sini. Karena apa nih, kalau seperti ini kita sulit untuk membacanya, ya kan? Ya, bahkan pematerinya sendiri sulit kan, kecil. Nanti ini untuk ke depan dalam membuat presentasi berarti bisa ambil poin pentingnya saja, tampilkannya normal, fontnya ya kalau seperti ini masih kelihatan ya. Apalagi kalau sebesar ini pasti yang belakang jelas. Jelas. Ya, gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan ditutup kelompok aktivitas. Mohon maaf kalau ada kesalahan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda sudah membuat proyeknya dengan baik, dengan sukses, meskipun kita punya banyak kendala ya. Akhirnya bisa terselesaikan dengan lancar. Gimana perasaannya? Silakan, ada tidak kelompok yang mau mengutarakan bagaimana perasaan setelah melakukan proyek? Acungkan tangan dulu. Ya, silakan apa? Sudah paham tentang pertumbuhan, peluruhan bunga dan anuitas. Sedikit aja ya evaluasi dari Mister tadi terkait kelompok yang sudah maju. Untuk kelompok pertumbuhan tadi sudah menyampaikan definisi, rumus dan juga contoh soal. Oke, kelompok pertumbuhan sudah bagus. Kelompok peluruhan sudah definisinya dijelaskan, rumus, contoh soalnya ada 2 ya, di soal dan juga di video itu sudah bagus. Kemudian bunga majemuk tadi sudah bagus ya, ada 2 contoh soal juga, definisinya ada, rumusnya ada. Suatu bakteri setelah 1 detik membelah diri menjadi 2. 1 detik membelah diri menjadi 2. Jika pada saat permulaan ada 4 bakteri, maka akan terdapat 1024 bakteri setelah berapa detik. Berarti ini kira-kira peristiwa apa? Yaitu A dikali R pangkat N min 1, di mana UN-nya sudah diketahui berapa? 1024. UN-nya ya UN ya. Kalau A ini apa? Mula-mula atau U1 yaitu 4. R-nya berapa? 2 pangkat N-nya berapa? Yang dicari ya. Karena N yang dicari maka kita selesaikan 1024. Kira-kira gini nih, ada kali, ada pangkat. Mana derajatnya yang lebih dulu seharusnya? Gini, kalau di dalam kurung A kali B pangkat N, apa dulu yang dikerjain? Kali dulu kalau di dalam kurung, baru hasilnya dipangkatkan N. Nah, kalau yang ini beda, 4 begitu kan? Dikali 2 pangkat N min 1. Si 4 ini tidak terikat dengan pangkat N min 1. Yang terikat dengan pangkat N min 1 siapanya? 2-nya saja. Maka 4 ini bisa diapain? Dikali, dibagi dengan yang 256 sama dengan 2 pangkat N min 1. 256 bagi 4 berapa? Di sana ada ya. 256 dibagi 1024, sorry. 1024 dibagi 4 hasilnya 200. Hasilnya 1024 dibagi 4 256 sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, ini kita selesaikan menggunakan persamaan eksponensial seperti yang sudah dibahas sebelumnya.
256 itu 2 pangkat berapa? Berapa? 8 sama dengan 2 pangkat N-1. Bilangan pokoknya sudah sama? Kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita ambil saja bilangan pangkatnya 8 sama dengan N-1, maka N sama dengan 8 tambah 1 9. Seperti itu ya penyelesaiannya. Berarti berapa detik sampai 1024? 9. Sudah? Oke, kalau sudah mencatatnya, silakan di scan dulu di Quizzes, ada 2 soal di sana, yaitu tentang aplikasi dari barisan dan deret. Lucu ya, nggak jelas lucu ya. Baik, sudah terdeteksi selesai semua. Saatnya sekarang tiba pembagian atau pengumuman kelompok terbaik ya. Yang paling bagus yaitu kelompok pertumbuhan. Oke, nah hari ini kelompok terbaiknya adalah kelompok pertumbuhan. Selamat untuk kelompok pertumbuhan. Sebelum selesai, ini ada lembar observasi ya, silakan diisi. Ini sekali lagi tidak bersangkutan dengan penilaian kalian, silakan isi saja bebas apa yang kalian rasakan selama pembelajaran pada hari ini. $322.100 berarti yang A ya. Oke. Benar? Selamat ya, yang benar. Agenda kegiatan pembelajaran berikutnya ya, karena kita sudah mau menjelang KS, tentunya Mister butuh penilaian harian atau ulangan harian. Jadi agenda berikutnya kita ulangan harian tentang apa? Yaitu 1 bab barisan dan deret dari awal sampai pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum selesai? Cukup ya? Oke. Berikutnya yaitu penutup ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka tibalah kita di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Mister ucapkan terima kasih atas semangatnya, perjuangannya selama membuat proyeknya ya. Alhamdulillah semuanya hasilnya memuaskan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang berhasil. Oke, untuk pembelajaran silakan Alfa memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita pulang dan memiliki kesempatan yang diberikan, marilah kita berdoa. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.